Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 9B. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan menjelaskan sebuah materi terkait bab 2 Matematika kelas 9, yakni transformasi geometri. Nah, dalam transformasi geometri ini, kami mengambil salah satu jenis dari transformasi geometri, yakni translasi. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi, berikut perkenalan diri dari anggota kami. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi, adapun tujuan pembelajaran yang Rada akan sampaikan terkait materi transformasi geometri mengenai translasi ini. Nah, yang pertama, menjelaskan pengertian translasi sebagai salah satu jenis transformasi geometri. Yang kedua, menghubungkan translasi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pergeseran objek, pergerakan arah di peta, atau perpindahan posisi pada game. Yang ketiga, menganalisis perubahan bentuk dan ukuran objek setelah ditranslasi, seperti menyadari bahwa bentuk, ukuran, dan orientasi tetap. Yang keempat, menggambar hasil translasi suatu bangun datar pada bidang koordinat dengan tepat. Yang kelima, menerapkan rumus translasi dan menggunakan notasi translasi. Dan yang keenam, menyelesaikan soal-soal terkait translasi secara mandiri maupun kelompok dengan langkah yang sistematis dan benar. Nah, itu dia beberapa tujuan pembelajaran yang dapat Rada sampaikan. Berikutnya, ada pun penjelasan apa itu transformasi geometri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rialita. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini mula-mula saya akan menjelaskan pengertian transformasi geometri. Nah, apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah proses mengubah posisi, ukuran, atau bentuk suatu objek, seperti titik, garis, atau bangun datar pada bidang datar ke posisi atau bentuk baru. Perubahan ini dilakukan dengan aturan tertentu dan tidak mengubah sifat dasar bangun tersebut, seperti panjang sisi, ukuran sudut, dan luas. Transformasi geometri juga perubahan posisi, ukuran, atau bentuk suatu bangun geometri, seperti titik, garis, atau bidang. Melalui proses seperti pergeseran yang disebut dengan translasi, pencerminan yang disebut dengan refleksi, perputaran yang disebut dengan rotasi, dan perubahan ukuran yang disebut dengan dilatasi. Tujuan utamanya adalah mengubah suatu objek geometri ke posisi atau bentuk baru tanpa mengubah karakteristik dasarnya seperti sudut, panjang sisi, atau bentuk secara fundamental, kecuali pada dilatasi ya. Nah, itulah pengertian transformasi geometri yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis dari transformasi geometri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Deomade. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama translasi pergeseran, yang kedua refleksi percerminan, yang ketiga rotasi perputaran, yang keempat dilaksasi pengubah ukuran. Yang berikut translasi akan dijelaskan oleh rekan saya Deonopa. Selanjutnya, adapun apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran suatu benda atau objek pada bidang koordinat tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan arah objek tersebut. Jadi objek hanya dipindahkan ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu. Contohnya, ibarat kamu geser meja dari pojok ke kiri ke tengah ruangan, meja tetap sama, cuma posisinya aja yang berpindah. Seperti contohnya di gambar di samping. Adapun sifat-sifat translasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rada. Nah, selanjutnya ada pun sifat-sifat dari translasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, yang pertama, bentuk tidak berubah, yang artinya bentuk gambar tetap sama sebelum dan sesudah digeser. Yang kedua, ukuran tidak berubah, yang artinya panjang sisi dan luas tidak berubah. Yang ketiga, arah tidak berubah, yang artinya objek tidak diputar atau dibalik, hanya bergeser. Dan yang keempat, setiap titik berpindah sejauh yang sama. Artinya, semua titik pada bangun bergerak dengan jarak dan arah yang sama. Nah, teman-teman sekalian bisa perhatikan pada gambar yang ada di samping. Itu dia contoh penerapan atau simulasi dari sifat-sifat translasi. Nah, selanjutnya ada pun rumus dari translasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rialita. Nah, ada pun rumus translasi yang akan saya sampaikan, yaitu
Jika suatu titik A dalam kurung X, Y digeser dengan translasi T dalam kurung A, B, maka titik bayangan A aksen menjadi A dalam kurung X, Y ditranslasi oleh T dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Nah, itulah rumus translasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, ada pun contoh soal yang akan dibahas oleh saya dan Rada. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh soal yang pertama, yaitu titik P 3,2 ditranslasi dengan T 5,4. Tentukan koordinat bayangan titik P aksen. Jadi teman-teman, di sini kita sudah mengetahui titik P yaitu 3,2 dan ditranslasi oleh 5,4. Yang ditanya adalah koordinat bayangan titik P aksen. Cara menyelesaikannya yaitu kita masukkan rumus translasi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasi oleh T dalam kurung A, B jadi P aksen dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Kita masukkan angkanya yaitu P dalam kurung 3,2 ditranslasi oleh 5,4 jadi P aksen dalam kurung 3X tambah 5,2 tambah 4. P aksen adalah 8,2. Jadi, koordinat bayangan titik P aksen adalah 8,2. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Selanjutnya, contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Rada. Baik, teman-teman, kita masuk nih ke contoh soal yang kedua. Nah, kita bacakan soalnya terlebih dahulu. Koordinat bayangan C aksen yakni 6,-10 ditranslasi oleh T 3,2. Berapakah koordinat titik C? Nah, teman-teman sekalian, di sini kita ketahui dulu C aksen yakni 6,-10 yakni bayangan atau hasil akhirnya dan ditranslasi oleh 3,2 dan ditanya koordinat titik C. Jadi yang belum diketahui itu adalah koordinat titik C ya teman-teman, yaitu titik awal atau titik asal. Nah, sekarang kita akan membahas penyelesaiannya. Jadi, kita ketahui dulu rumus dari translasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Ria tadi, yakni T, X, Y ditranslasi oleh A, B, dan hasil akhir T aksen X plus A, Y plus B. Yakni sekarang kita masukkan angka atau koordinat yang sudah diketahui terlebih dahulu. Jadi, kita masukkan saja C dalam kurung X, Y, karena X, Y belum diketahui, jadi kita tetap tulis X, Y, lalu ditranslasi oleh 3,2. Dan C aksen X plus 3, karena X belum diketahui, jadi kita tetap tulis X plus 3, karena A-nya adalah 3, dan Y plus 2, karena B-nya adalah 2. Nah, itu dia hasil akhir dari C aksen. Jadi kita dapat hasil akhirnya adalah C aksen dalam kurung X plus 3, Y plus 2. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari X dan Y-nya. Nah, bagaimana sih mencarinya? Kita cari satu persatu dulu ya teman-teman. Nah, mulai dari mencari X. Nah, kita dapatkan X plus 3 sama dengan 6, yakni hasil akhir dari C aksen. Karena 6 adalah X, jadi kita tulis hasilnya adalah 6. Lalu kita cari X. X sama dengan 6 plus 3 dipindahkan ruas menjadi min 3. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 6 min 3, hasilnya adalah X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari Y-nya nih. Dengan cara yang sama, kita mencari Y plus 2 sama dengan min 10, karena hasil akhirnya adalah min 10, karena min 10 dalam C aksen adalah Y. Kita tulis Y plus 2 sama dengan min 10. Nah, teman-teman bisa melihat cara yang di samping ya. Nah, jadi kita tulis Y sama dengan min 10, min 2. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan min 12. Nah, teman-teman sekalian, kita dapatkan nih hasil koordinat dari titik C adalah 3, min 12. Yang dimana X-nya 3 dan Y-nya adalah min 12. Berikut cara yang dapat Rada sampaikan, semoga teman-teman paham ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat gambar yang ada di samping ini nih teman-teman. Nah, itu dia simulasi yang bisa Rada paparkan atau contoh yang bisa Rada sampaikan dari permasalahan soal yang kedua ini. Nah, selanjutnya ada pun contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya nih teman-teman dari materi translasi ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dewa Made dan Dewa Nova. Adapun contohnya transaksi penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, pengesahan cursor pada layar HP atau laptop. Penjelasannya, cursor berpindah posisi tanpa berubah bentuk. Yang kedua, lift bergerak naik dan turun. Artinya posisi berubah tapi bentuk lift tetap. Yang ketiga, memindahkan meja atau kursi. Artinya, cuma geser tempat, barang tetap sama. Yang keempat, geser stiker di aplikasi edit foto. Artinya bentuk stiker tetap, hanya posisinya pindah. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ria. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu dalam perjalanan mempelajari transformasi geometri, translasi hadir sebagai salah satu transformasi yang paling sederhana. Tetapi justru paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Translasi adalah proses memindahkan suatu objek ke posisi baru tanpa mengubah bentuk, ukuran maupun arah objek tersebut. Dengan kata lain, objeknya tetap sama, cuma alamatnya saja yang pindah. Bayangkan, kamu punya stiker lucu di HP. Kalau kamu geser sedikit saja ke kanan supaya pas dengan layout, stikernya tidak berubah jadi lebih panjang atau lebih jelek. Dia tetap cantik, cuma pindah tempat. Nah, itulah translasi. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi kami mengenai transformasi geometri. Materi yang kami ambil yaitu translasi. Kami harap dengan adanya pemaparan materi kami bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan dari video kelompok kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.